Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Nah, hari ini aku akan membuat video lagi dan kali ini temanya adalah tentang kamus istilah dalam dunia trading. Pasti teman-teman yang baru masuk ke dunia trading sering bingung kalau mendengar istilah-istilah yang asing. Jadi kayak contohnya take profit, trailing stop, kemudian WL, watchlist, kemudian singkatan-singkatan seperti SL, CL. Nah, pasti kalian bingung kan? Nah, aku akan membuat beberapa video, jadi kalian bisa tonton serial atau series dari kamus istilah dalam dunia saham. Kalian nggak perlu nonton semua partnya, tonton aja part yang menurut kalian perlu kalian pahami. Oke guys, langsung aja tonton ke masing-masing partnya. Thanks for watching dan selamat belajar! Istilah yang pertama adalah TP versus TS. Tentu kalau TP kalian sering banget kan mendengar. Jadi aku mau menjelaskan take profit buat yang belum tahu nih. Jadi take profit itu adalah kita menjual saham kita dengan kondisi kita untung. Baru kita jual. Itu namanya take profit. Kemudian apa bedanya dengan TS? Nah, kalau TS itu adalah trailing stop, kepanjangan dari trailing stop. Trailing stop artinya kita menjual saham kita, tetapi bukan dengan cara menentukan target, misalkan beli di harga 1000, kemudian kita menargetkan jual di harga 1500. Nah, itu kita bisa sebut itu take profit. Kalau trailing stop, kita membiarkan saham itu naik, pokoknya naik aja terus. Kita nggak perlu merisaukan atau nggak perlu mikirin kita mau take profit di berapa. Pokoknya kita tunggu sampai saham itu benar-benar mentok nggak bisa naik lagi, kemudian turun sampai menyentuh level tertentu, itu kita sebut dengan trailing stop. Nah, terus biasanya trader yang masih baru di dunia trading ini biasanya menganggap gini, ya kak kan sayang tuh harga udah sempat naik ke 1800, ngapain kita take profit di harga yang lebih murah di 1750, kan sayang, mending kita bisa take profit di 1800. Nah, yang dimaksud greedy itu seperti ini, kita udah dikasih profit bukannya malah mensyukuri, malah menyesali, aduh andai aku tadi take profit di 1800, tahu gitu kan aku profitnya lebih tinggi. Nah, kalau kalian tetap berpikir seperti itu, kalian gak akan maju. Kita gak akan pernah disiplin dengan yang namanya trading plan. Emang sih ini jadi sebuah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu kan tamak. Kayak anak kecil, misalkan dikasih 1 permen, sebenarnya dia udah seneng. Tapi kalau misalkan kita nambah lagi, ngasih permen 2 lagi, nah si anak kecil nih kayak ngerasa, aduh lagi dong tante, sekalian deh 5. Nah kayak gitu. Suami juga sama kayak gitu, punya 1 istri bahagia. Giliran bisa poligami, punya 2 istri, minta lagi 3-4 istri. Dasar ya manusia, gak punya akhlak emang. Nah kalau kita mau jadi trader yang cuan konsisten, tips yang pertama adalah kita harus disiplin dengan yang namanya trading plan. Kemudian kita juga harus bisa mensyukuri dan juga legowo. Misalkan dari trading plan kita sudah keluar, trailing stop kita ke trigger dan kemudian harganya naik, ya udah itu bukan rezeki kita. Berarti rezeki kita sampai di level trailing stop kita yang sudah ke trigger itu. Nah, misalkan ada sinyal dan kita menganalisa memang kita bisa masuk lagi, ya boleh kita masuk lagi. Tapi kalau misalkan risk rewardnya itu enggak mencukupi, ya sebaiknya ya udah kita syukuri aja kita sudah dapat sekian persen dari saham tersebut, nggak usah dikejar. Masih ada saham lain yang bisa kita ambil keuntungannya. Tips yang ketiga yaitu mengatur position sizing dalam money management. Nah, aku akan membahasnya lagi di video khusus. Di video kali ini aku hanya menyampaikan sedikit aja bahwa penting banget kita untuk tidak menaruh telur dalam satu keranjang. Nggak ada yang namanya trader dan investor sukses tuh yang punya modal 100 juta, lalu 100 jutanya ini dibelikan di satu saham aja, itu nggak ada. Mereka semua melakukan diversifikasi. Nah oke, sekarang aku mau menjelaskan tentang acuan level pada trailing stop. Tadi kan aku memberikan sebuah gambaran bahwa kalau sudah mencapai level trailing stopnya, maka kita harus keluar. Nah, level-level trailing stop itu bisa menggunakan previous low, baik 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, atau bisa juga menggunakan indikator, contohnya EMA 8 atau EMA 13-nya. Bisa juga menggunakan parabolic SAR, bisa juga menggunakan fraktal bawah.
Atau kalau tidak mau menggunakan indikator juga bisa. Kita menggunakan support terdekat. Atau kita keluar ketika sudah break atau sudah patah dari tren yang sedang berlangsung. Misalkan tren jangka pendeknya. Atau bisa juga kita menggunakan prosentase. Biasanya kalau di aplikasi iPod, di aplikasi POMS, ada fitur untuk menggunakan trailing stop. Kalau di iPod itu fiturnya di price condition untuk reversal ya. Di sana kita bisa memasukkan prosentase atau poin atau nominal. Jadi misalkan harga turun dari high-nya sebesar 5% atau 7%, maka harga akan dijual. Atau kalau kita mau memasukkan nominal juga bisa. Misalkan harga turun dari swing high-nya sebesar 100 poin atau 50 poin, maka harga itu akan terjual. Itu juga bisa. Lalu sekarang muncul pertanyaan, lebih baik aku pakai take profit biasa aja atau take profit simple atau mending aku pakai trailing stop? Ya, ini adalah pertanyaan bagus. Kalau teman-teman masih nggak kuat untuk menahan diri, biasanya nih trader pemula itu nggak kuat melihat profit 1%, 2%, 3% tuh kayak kepengen banget untuk cepet-cepet take profit karena takut harganya tuh turun terus nanti berubah jadi loss. Bener nggak? Tetapi rata-rata trader pemula biasanya malah kuat untuk menahan loss yang banyak. Udah 5% masih kuat untuk nahan karena berharap bentar lagi harganya bakal naik. Nah, itu mindset yang salah sebenarnya. Tetapi itu adalah wajar. Wajar banget, karena siapa sih manusia yang pengen rugi, ya kan? Semua manusia itu pengen untung. Nah, tipsnya buat pemula adalah coba untuk menjual di 2 harga. Yang pertama, take profit pertama, kita tentukan target dari resisten terdekat. Dan kita jual dari setengah lot yang kita miliki. Misalkan kita punya 10 lot, maka kita jual 5 lot. Kemudian sisanya dari 5 lot ini kita terapkan trailing stop. Ketika harga itu terus naik, kita hold, kemudian ketika trailing stop itu ke-trigger atau mencapai titik dari level trailing stop, maka kita jual setengahnya lagi, yaitu jual 5 lotnya. Sebenarnya trailing stop ini merupakan modifikasi dari stop loss biasa. Jadi trailing stop itu adalah stop loss yang digeser ke arah positif. Ketika harga itu naik, maka kita menggeser nilai stop loss. Oke, kita pakai contoh yang tadi ya. Misalkan kita beli di harga 1000. Awalnya kita menerapkan stop loss di 900. Kemudian harga naik menjadi 1500. Nah, kita menaikkan lagi level trailing stop atau level stop loss-nya itu di area low sebelumnya. Nah, kemudian harga naik sampai ke 1800 dan tidak sanggup naik lagi dan turun melampaui dari stop loss yaitu low di 2 hari sebelumnya, maka saham ini layak untuk kita jual dan level stop loss-nya sudah ke trigger. Aku akan membuatkan video khusus mengenai stop loss, jadi tonton aja di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke guys, sampai jumpa ya di video selanjutnya and thanks for watching. Bye!